Untuk pengerjaan soal nomor 2 dan 4, sebenarnya saya kurang setuju dengan konsep soalnya. Ya, tetapi terserah ya. Pokoknya saya mencoba untuk mencocokkan dengan kunci jawaban mungkin cara mengerjakannya seperti ini. Tapi sebenarnya dari saya sendiri saya nggak pendirian saya tetap teguh ini soal salah. Ya. Tapi tetap harus mempersiapkan ya kalau ujian gimana karena tetap sebisa mungkin menjawab dengan benar sebanyak-banyaknya kan. Nah, ini saya akan di video ini langsung ya bahas nomor 2, 3 dan 4. Nah, ini ceritanya komponen yang menunjukkan bagian dari pendapatan nasional di negara X tahun 2020 dalam triliun rupiah. Nah, ini informasi tambahannya. Pokoknya di tahun 2019 indeks harga 156, di tahun 2020 indeks harga 162, dan pendapatan nasional real di tahun 2019 adalah 2124. Nah, yang ditanya untuk nomor 2 ya adalah berapakah pendapatan nasional bruto di negara X. Seperti itu. Ya. Secara rumus umum ya, mungkin banyak orang nggak ngerti bedanya PDB dan PNB. PDB itu bahasa Inggrisnya GDP. Nah, saya nggak usah ngomong lagi ya GDP karena udah tahu rumusnya C plus I plus G. Itu kalau closed economy. Kalau open economy C plus I plus G plus NX. Oke. Okay? Nah, tetapi PDB itu mengukur domestik. Nah, sedangkan kalau PNB itu berdasarkan nation. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya konteksnya Indonesia aja. Ini misalnya ini negara negara Indonesia ya, negara Indonesia. Di negara Indonesia itu ya. Jadi anggap ada Indonesia, ada non. Jadi negara itu kita bagi jadi dua kategori, Indonesia dan non Indonesia. Nah, di Indonesia itu yang menghasilkan dalam perekonomian Indonesia itu ada WNI, ada WNA, ya kan? Ada orang asing yang tinggal di Indonesia, dia menghasilkan, ya. Artinya perekonomiannya di Indonesia dia lokasinya. Nah, sedangkan di luar Indonesia itu ada warga negara masing-masing penduduknya, ya. Masing-masing penduduk, saya sebutnya POP aja ya. Dan tapi juga ada WNI. Jadi ada WNI yang kerja di luar Indonesia. Jadi mereka keluar Indonesia tetap warga negara Indonesia. Nah, tapi mereka tidak aktivitas perekonomian mereka nggak di Indonesia. Jadi di lokasi masing-masing negara. Nah, PDB itu kan clue-nya domestik. Jadi berdasarkan domisili. Nah, jadi dia ingin mengukur nilai perekonomian di domisilinya. Misalnya Indonesia. Nah, berarti yang diukur adalah yang dihasilkan di Indonesia. Nah, yang dihasilkan di Indonesia itu ada yang dihasilkan WNI, ada yang dihasilkan WNA. Gitu. Nah, tetapi kalau mengukur PNB, dia cuma mengukur, oke, pokoknya apa yang dihasilkan oleh orang Indonesia aja. Kalau PNB Indonesia. Nah, yang dihasilkan Indonesia tuh apa? Yang dihasilkan di Indonesia adalah orang Indonesia yang kerja di Indonesia dan orang Indonesia WNI di luar negeri. Nah, berarti rumusnya adalah PNB adalah PDB ditambah faktor produksi domestik di luar negeri. Jadi ceritanya ini orang-orang Indonesia di luar negeri dikurangi dengan ini orang-orang asing yang kerja di Indonesia itu nggak diperhitungkan karena dia ngukurnya pendapatan nasional bruto, nation, kebangsaan. Pokoknya seluruh WNI, kalau Indonesia seluruh WNI. Berarti nah, masalahnya PDB ini ada unsur WNA-nya kan. Makanya harus dikurangin faktor produksi luar negeri lalu ditambah faktor produksi domestik di luar negeri. Oke. Nah, itu rumus umum. Tapi saya nggak ngerti kenapa pokoknya di soal ini pakai rumusnya kayak gini. Saya nggak ngerti. Pokoknya saya udah coba-coba jawabannya ngarahnya ke sini gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa yang dipakai ini ya. Jadi PNB itu menurut dia pengeluaran rumah tangga. Mungkin pengeluaran rumah tangga ini sebagai C ya. Mungkin ini sebagai C. Kan ceritanya PNB-nya tetap C plus I plus G plus NX. Gitu. Nah, pokoknya pengeluaran rumah tangga sebagai C. Terus G-nya C plus I. I-nya nanti saya akan jelaskan. Ditambah G. Ditambah NX. X-nya itu adalah ekspor dikurang impor. Nah, tapi dia investment di PNB-nya ngukurnya kayak gini nih. Ya, dia pakai rumus pembentukan modal tetap domestik bruto ditambah perubahan stok ditambah pendapatan neto di luar negeri. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa rumusnya kayak gini. Pokoknya dia pakai rumus ini gitu ya. Dan nanti dapat hasilnya 2446,5 dan dibuletin jadi 2447. Dan dikunci jawaban C. Ya, jadi nomor 2 jawabannya yang C. Lalu untuk nomor 3
Oh ya sorry, eh, ini bukan wait, yang ditanya pendapatan nasional bruto ya, ini masih bruto. Nah, sekarang yang tiga ini pendapatan nasional negara X. Nah, ini saya nggak tahu. Harusnya dikasih tahu ya pendapatan nasional bruto. Kalau pendapatan nasional ini maksudnya apa nih yang ini? Kan kalau ini jelas ya bruto. Nah, mungkin ini maksudnya neto nih, bersih ya. Nah, saya mencoba-coba dan ternyata dapat bahwa rumus pendapatan nasional netnya itu maksudnya adalah PNB dikurang pajak tidak langsung dikurang depresiasi. Di mana pajak tidak langsung ya kita dapat informasinya 90 dan depresiasinya 69. Nah, kurangin aja nanti dapat hasilnya 2287,5. Atau kalau dibuletin jadi 2288. Jadi opsi yang kita pilih adalah yang B. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, yang nomor 4 ditanya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 2019 ke 2020. Nah, pertumbuhan ekonomi ini mesti real. Nah, itulah sebabnya kenapa dikasih informasi indeks harga konsumen. Karena besarnya PNB itu secara nominal. Sedangkan kita nyari pertumbuhan outputnya, jadi mesti real gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, dikasih tahu bahwa pokoknya dikasih tahu bahwa pendapatan nasional realnya 2124 di 2019. Oke. Jadi udah dikasih tahu ya 2124 di 2019. Nah, di 2020 itu sesuai kita pakai opsi PG-nya aja 2288 ya. Nah, ini dibikin real. Nah, cara cari nilai real gimana? Nah, inilah pentingnya indeks harga konsumen. Jadi kita bikin nilai real itu rumusnya adalah 100 dibagi indeks harga konsumen di tahun berlaku dikali nilai nominal di tahun tertentu gitu. Nah, kenapa 100 per 156 ya ini dia mau mencari pendapatan kalau seandainya IHK-nya 100 gitu. Jadi itulah kenapa rumus pendapatan real tuh kayak gini ya. 100 per 156 dikali 2124. Hasilnya pendapatan realnya 1361,54. Berarti semakin tinggi IHK, semakin rendah pendapatan real. Masuk akal kan? Karena semakin tinggi IHK, semakin tinggi level-level harga. Jadi pendapatan real kudu mesti lebih rendah. Ya dong, dengan nominal yang sama, tapi harga-harga lebih tinggi. Berarti dia lebih rendah tuh outputnya gitu ya. Nah, sedangkan pendapatan real 2020 kan udah dikasih tahu ya, di tahun 2020 tuh IHK-nya sebesar 162. Maka 100 dibagi 162 dikali 2288. Sehingga dapat hasilnya adalah 1412,04. Nah, rumus pertumbuhan itu adalah pendapatan real di tahun sekarang dikurang pendapatan real tahun sebelumnya dibagi pendapatan real tahun sebelumnya kali 100%. Nah, kalian masukin aja, nanti dapat kalau dibulatkan hasilnya 3,71%. Oke, nah memang untuk nomor 4 ini nggak salah rumusnya. Tapi untuk nomor 3 dan 2, jujur saya bingung. Kenapa rumusnya seperti ini? Ya, yang buat soal seperti ini ya. Tapi untuk nomor 4 ini konsepnya berlaku ya. Cara mencari pertumbuhan seperti ini dan ini cara mencari pendapatan real seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya untuk nomor 2 sampai 4. Terima kasih atas perhatiannya.